Program ini adalah upaya pelestarian dan dokumentasi seorang maestro gamelan di Surakarta yang hingga saat ini mendedikasikan dirinya pada dunia gamelan. Maestro tersebut adalah Blasius Subono. Menurut Pak Wahyu yang bergelut yang bersinggungan kerjasama dengan Pak Bono yang cukup lama, kira-kira apakah pantas jika Pak Bono itu disebut maestro? Ya kalau saya sangat pantas. Selain dia di dunia pedalangan juga memahami baik dari segi pengetahuannya maupun sanggit lakon dan juga sabuknya, meskipun kadang karena ekspresinya terlalu kuat itu kadang wayangnya Pedot Burite itu. Nah, itu karena sangat semangat itu yang. Terus dari bidang karawitan ya, kemampuannya, pengetahuannya maupun karya-karya tidak hanya dalam karawitan saja, tapi untuk kepentingan karawitan Pakeliran, juga untuk kepentingan karawitan tari, bahkan juga mungkin untuk kepentingan seni pertunjukan yang lain. Pahargyan untuk ini. Pahargyan, mungkin ketoprak. Saya kira sudah sangat patut untuk ditokohkan sebagai empu. Jadi semuanya bagus, positif karena punya warna sendiri-sendiri. Pak Bono punya kelebihan di vokal, darah vokal, darah instrumen gamelan yang di maneka warna, kayak belok mundur dijadikan satu. Pertama-tama aku juga kok angel tadi, bingung angel. Tapi Pak Bono selalu rungokno sih, aku rasakno durung komplit. Aku nek wis komplit ngomong elek, tak ganti. Ini rungokno sih. Nah ternyata dari hari ke hari itu selalu ada progres dan meningkat terus. Wah, ternyata memang betul dia kan selalu mengutamakan proses. Pokoknya proses sih, nek detail proses ya. Itu Pak Bono semangatnya. Dan itu memang jadi psikis kita Senggara penari juga jadi terpancing, tertantang. Karawatane iso ngene kok. Iso tari. Kan terus terang wae kan. Masa-masa ini kan memang sangat jarang melakukan proses panjang. Dan di sini saya menemukan kembali Pak Bono. Proses. Tidak hanya berproses dengan langsung musik dengan tari, juga pendalaman dialog penake batang itu Pak Bono bisa ngomong. Pak Bono itu api yang nggak padam-padam, energi yang nggak ada habisnya. Sejak mulai saya kenal sampai sekarang ya beliau seperti itu. Selalu menantang bahkan kepada yang muda-muda untuk tidak lekas habis energi untuk berproses. Jadi bisa saya katakan beliau itu salah satu tokoh penting dalam perkembangan wayang dan karawitan pedalangan maupun komposisi karawitan, terutama karena proses beliau yang selalu bergulir. Paling tidak sejak saya mengenal beliau pada tahun 1995 sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun itu? 25 tahunan. Itu yang saya tahu saja itu. Beliau tidak berhenti berkarya. Tuhan
Blasius Subono atau B. Subono lahir di Wedi, Klaten, Jawa Tengah, 3 Februari 1954. Ia dididik menjadi seniman dalam 2 sistem pendidikan, yakni formal dan non-formal. Ia adalah seniman yang lahir dari keluarga dalang, kemudian tumbuh dan besar dalam dunia akademis, yang menuntunnya menjadi seorang maestro dan komposer gamelan. B. Subono atau yang sering dipanggil Pak Bono telah lama dan banyak bekerja sama dengan berbagai seniman, budayawan, dan pemerhati seni lintas dan multidisiplin seperti Ki Mantep Sudarsono, Ki Haji Anom Suroto, Ki Sujiwo Tejo, almarhum Ki Entus Susmono, Ki Purbo Asmoro, Eli Lutan, Retno Maruti, Nanang HP, dan masih banyak lagi. Kiprahnya tidak hanya pada skala nasional, tetapi juga internasional. Berbagai lawatan misi kesenian telah ia lakukan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, Australia, Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Pendokumentasian ini menjadi penting dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Menulis biografi Maestro Gamelan B. Subono, dokumentasi karya B. Subono sebagai Maestro Gamelan sekaligus mematenkan hak cipta yang dengan 2 hal tersebut dapat menjadi referensi bagi para seniman gamelan generasi berikutnya dalam berkarya di bidang gamelan, serta terselamatkannya ilmu gamelan atau karawitan yang menubuh dalam diri B. Subono, sehingga keilmuan karawitan B. Subono dapat diinventarisir dan terjembatani bagi praktisi gamelan di masa mendatang. Program ini akan dilaksanakan menjadi 2 tahap. Tahap pertama, meliputi inventarisir karya-karya B. Subono. Tahap kedua, proses dokumentasi audio dan mematenkan karya B. Subono. Dengan demikian, diharapkan karya B. Subono dapat terdokumentasi sehingga keilmuan maestro dalam diri B. Subono dapat diwariskan pada generasi berikutnya, serta dapat dinikmati khususnya bagi masyarakat seni pertunjukan Indonesia dan masyarakat Indonesia secara umum. Salah satu karya beliau yang saya tahunya setelah saya kuliah, jadi Ayah Hong masuk gendeng Paseban yang digunakan oleh sekian banyak dalang itu ternyata karya beliau. Itu baru salah satu. Nanti belum misalnya lancaran-lancaran yang untuk budal bolo, gending-gending, termasuk lagu-lagu dan sebagainya, yang kemudian dipopulerkan oleh dalang-dalang lain. Artinya Pak Bono ini ya sebagai seorang bapak seperti kompor menurut saya ya, tapi kompor dalam arti positif. Jadi kompor yang panas berusaha mematangkan anak didik. Saya juga agak terkejut karena ketika satu adegan, bahkan mungkin 2 adegan itu
Bono itu secara spontan itu di dalam proses latihan itu menggunakan semua pecon, menong, kempul, kemudian bunang itu di orak-arik lah dalam tanda petik ya, sehingga suasananya menjadi cocok sih dengan suasana adegannya gitu. Nah, setelah pertunjukan ditampilkan di Taman Ismail itu justru malah kemudian mendapat apresiasi dan mendapat komentar yang positif dari tokoh-tokoh musik. Salah satunya adalah Frans Haryadi sudah meninggal, Sukoharjono sudah meninggal, dan ada beberapa lagi. Jadi saya melihat ternyata mungkin karena juga darah seninya sudah mengalir pada dirinya karena memang keluarga seniman ya, mungkin juga pengalaman-pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh dari kakaknya, dari orang tuanya itu memang kemudian menjadi bekal sejauh mana pemikiran maupun gagasan kalau nggak membuat satu karya, termasuk karya gending-gending atau karawitan tari, ya harus benar-benar baru gitu. Terus setelah itu saya juga kemudian membuat karya lagi tahun 84. Itu ditampilkan di saat itu di Sasono Mulyo, judulnya Bhagavad Gita. Kemudian saya juga minta didampingi oleh Pak Bono. Jadi ada beberapa ide dan saya hanya mengambil sebagian aja untuk gendingnya, yang lain saya serahkan ke Pak Bono. Dan itu kemudian disiarkan oleh TV RI Pusat pada tahun 85 dalam acara Cakrawala Budaya Nusantara. Aku punya dokumennya yang tadi penarinya masih kurus-kurus tadi. Itu garap bedayane Pak Bono, kemudian yang lain-lain juga. Sejak tahun 2001 pada waktu itu beberapa kali bertemu dengan beliau karena beliau menata musik untuk beberapa pertunjukan di Jakarta, untuk Dedilutan Dance Company, untuk Patneswara dan beberapa kelompok kesenian lain. Kemudian sejak tahun 2015 saya beruntung karena saya tergabung dalam sebuah komunitas proses untuk wayang orang, namanya Wayang Kautaman. Nah, saya menulis dan menyutradarai itu, proses itu, dan betapa beruntungnya saya karena Pak Bono ada juga di situ gitu. Maksudnya Pak Bono adalah penata musik di situ. Tapi ini sebuah proses yang
membahagiakan buat saya. Dan sejak tahun 2015 sampai sekarang, naskah yang saya tulis dan dipentaskan yang kemudian penata musiknya adalah Pak Bono. Untuk Wayang Kautaman ini itu ada minimal ada 4 karya, Yuda Kolotresno, Setyo Gandewo, Abimanyu Mandiro Sungsang, dan Semorotopo. Dalam 4 tahun. Jadi dalam satu kata dalam satu kalimat, buat saya sendiri Pak Bono itu bapak proses. Iya, demikian. Program ini akan dilaksanakan di Sanggar Paguyuban Padepokan Seni Nuroso di Jalan Bima Sakti, RT 05, RW 20, Kulon, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, beserta tempat-tempat seni pertunjukan di Surakarta.